Ada dua orang pilot yang pulang dari tugas melewati jalan Subang Sky Park itu dekat bandara. Mereka pulang, terus tiba-tiba mereka melihat sebuah hal yang mencurigakan atau hal yang aneh gitu ya. Kok di pinggir jalan ada sebuah mobil yang berhenti, namun kondisi mobilnya itu pintunya kebuka dan terlihat ada sosok laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang misteri kematian Ratu Kecantikan Malaysia. Nama Ratu Kecantikan ini adalah Jane Parera Sinapa. Yang menjadi misteri dalam kematiannya ini adalah dia itu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah mobil dan kondisinya benar-benar menggenaskan. Namun selama 40 tahun lebih sudah tidak ada yang mengetahui siapa yang tega melakukan ini terhadap dia. Sampai-sampai banyak media lokal dan juga media luar negeri yang membahas tentang wafatnya Ratu Kecantikan yang satu ini. Oke, kita bakal bahas ya kasus yang satu ini secara detail, dimulai dari biografi si wanita ini sampai dengan kejadian yang sebenarnya. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, yang seperti biasa gue bakal mengganti kata-kata yang kejam dengan istilah-istilah lain dan semoga di sini kalian memaklumi dan kalian paham gitu ya. Terutama buat teman-teman penonton dari Brunei, Singapura dan Malaysia. Mungkin bahasa kita agak mirip tetapi ada yang sedikit berbeda dan gue harap semoga kalian paham. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke biografi dari Jane ini. Jane Parera Sinapa lahir pada tahun 1948. Dia ini berkebangsaan Malaysia, namun sayangnya tidak banyak data diri yang valid tentang dia, di mana dia lahir dan juga tanggal serta bulan berapa dia lahir. Tapi yang jelas dia lahir di tahun 1948. Pada saat masih muda, Jane Parera Sinapa ini memiliki wajah yang cantik dan bahkan dia menjadi seorang ratu kecantikan di Negeri Sembilan sampai ke Negeri Selangor dan Ratu Cantik Malaysia. Di puncak karirnya, dia ini bertemu dengan seorang pria yang akhirnya menjadi pasangannya dia ya, bernama Sinafa Sivapakiam. Nah, pasangannya ini adalah seorang ahli kimia. Kemudian pada tahun 1971 mereka berdua memutuskan untuk menikah. Jadi antara Jane Parera dengan Sinapa Sivapakiam ini menjadi suami istri. Dari pernikahan mereka ini, mereka akhirnya dikaruniai 3 orang anak. Kalau menurut informasi yang beredar, nama anak mereka itu yang pertama ada Damendra, terus ada Rohini dan juga Malinidar. Bisa dikatakan keluarga mereka ini cukup harmonis, keluarga bahagia, dan selama menikah dan memiliki 3 orang anak gitu ya, Jane Parera Sinapa ini lebih memilih untuk fokus dengan keluarga dan dia memilih untuk meninggalkan dunia kontes kecantikan. Menurut informasi yang beredar, Sinapa Sivapakiam, suami dari Jane Parera ini, memiliki seorang kakak atau saudara gitu ya. Nah, nama saudaranya ini adalah Kartigesu Sivapakiam. Dan di dalam ceritanya, ternyata si saudara dari suaminya ini jatuh cinta terhadap Jane Parera Sinapa. Jadi jatuh cinta sama istri dari adiknya sendiri. Nah, namun sayangnya di saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang yaitu istri dari saudaranya, nggak mungkin untuk dia rebut gitu. Akhirnya kehidupan mereka berjalan seperti biasanya. Lalu tiba-tiba beberapa tahun kemudian nasib naas menimpa Jane Parera Sinapa, yang dimana di saat itu tepat tahun 1977 dia harus menerima nasib ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia.
Suaminya ini meninggal dunia di dalam sebuah kecelakaan yang cukup fatal di daerah Petaling Jaya pada malam perayaan Tahun Baru menuju ke tahun 1978. Dia meninggal dunia di saat itu dan Jane Parera Sinapa pun menjadi seorang janda beranak 3. Dan setelah suaminya meninggal dunia, Jane Parera Sinapa ini memilih untuk membesarkan ketiga anaknya beserta ikut dengan saudara iparnya, yaitu kakak dari suaminya yang bernama Kartigesu Sivapakiam. Nah, di saat itu yang hidup bersama dia juga ada ibu mertuanya dan mereka memilih untuk pindah ke daerah Klang, Selangor, Malaysia. Yang mana di sana ada rumah milik keluarga mertuanya. Jadi mereka memilih untuk tinggal di sana. Kartigesu, saudara dari suaminya yang sudah meninggal ini, berprofesi sebagai dosen psikologi di College of Science Ceras, Kuala Lumpur. Dan lokasi tempatnya itu sama dengan lokasi tempat Jane Parera bekerja. Dan karena mengetahui kalau adik iparnya ini sudah menjanda dan dia juga suka gitu ya terhadap adik iparnya ini, disitulah Kartigesu memilih untuk mengejar cintanya Jane Parera. Dia berusaha untuk mendekati Jane Parera di saat itu. Sementara itu, Jane Parera ini dia sadar sudah tidak ada lagi yang menafkahi dia dan anak-anaknya. Mau tidak mau dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Dia memilih untuk bekerja dan menjadi seorang tenaga pengajar atau seorang guru training di tempat yang sama dengan kakak iparnya, yaitu Kartigesu di College of Science tadi di daerah Ceras, Kuala Lumpur. Hari-hari pun berjalan dengan semestinya, dengan normal. Mereka bekerja masing-masing, namun setiap hari mereka bertemu. Di rumah bertemu, di tempat bekerja juga bertemu. Lama-lama, setelah mereka sangat dekat, sangat intens, mulailah tumbuh rasa nyaman dan Jane Parera ini mulai luluh kepada Kartigesu. Sampai akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan berbicara untuk jenjang yang lebih serius, yaitu melangsungkan pernikahan. Memang kalau di dalam sisi lahnya nggak ada yang salah gitu geng ya, karena juga suaminya itu sudah meninggal dunia dan dia masih menikahi keluarga dari suaminya. Dan itu justru kalau menurut gue nih ya pribadi itu baik gitu ya, karena mereka sudah saling kenal, mereka sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak perlu ada adaptasi baru gitu kan. Nah akhirnya nih geng, mereka pun memilih untuk bersama di saat itu. Nah namun sayangnya nih ya, hubungan dari Jane Parera dengan Kartigesu ini tidak berlangsung lama nih geng, karena di dalam ceritanya mereka ini mengalami sebuah konflik setelah Kartigesu mengetahui Jane Parera ini ternyata berselingkuh. Di dalam dugaan, Jane Parera ini diduga berselingkuh dengan seorang dokter yang berasal dari Sri Lanka, yang dimana mereka ini sempat bertemu pada awalnya di sebuah pesta di YMCA Brickfield. Mereka bertemu ya di tahun yang sama lah ya, di tahun yang sama ketika Kartigesu sudah mulai saling mencintai dengan Jane Parera ini, yaitu di tahun 1978. Dan menurut informasi ya, YMCA Brickfields ini adalah sebuah lokasi atau tempat di mana banyak berkumpulnya orang-orang keturunan India Malaysia atau bisa disebut juga dengan Little India. Nah, letak Brickfields ini tidak jauh dari sentral Kuala Lumpur. Dan di sana memang dikenal seperti daerah India. Banyak pertokoan yang menjual barang-barang makanan minuman khas India. Apalagi pada saat malam hari, kalian bisa menemukan banyak kuliner India di tempat ini. Jadi memang benar-benar tempat favoritnya berkumpul orang-orang keturunan India yang ada di Malaysia. Nama dokter dari Sri Lanka yang dikabarkan berselingkuh dengan Jane Parera ini bernama Dr. Narada Warnasurya. Mereka berdua ini ternyata sudah cukup dekat, namun mereka berhubungan diam-diam. Di zaman itu mungkin tidak secanggih sekarang. Nah, mereka itu sering berkirim surat gitu, berkomunikasi lewat surat. Dan ada sekitar 19 surat cinta, semuanya ditulis sebelum kematian dari Jane Parera Sinapa yang bertuliskan bahwa yang di dalamnya ada salah satu surat bertuliskan kalau Jane Parera ini sebenarnya sangat mencintai Kartigesu alias kakak dari suaminya yang sudah meninggal. Dan dia juga bilang dia pengen pindah rumah dan tinggal bersama gitu dengan Kartigesu. Jadi intinya adalah di dalam kasus ini ada cinta segitiga yang dimana sebenarnya Jane Parera ini lebih mencintai Kartigesu ketimbang si dokter. Namun mungkin yang membuat Jane Parera ini agak ragu gitu ya bisa terus berselingkuh dengan si dokter adalah dokter yang bernama Narada Warnasurya ini sudah memiliki keluarga. Jadi dia udah ada istri, terus dia juga udah ada seorang anak perempuan gitu.
Nah jadi di situ Jan Parera mungkin ya merasa pesimis gitu ya. Nih bisa nggak ya gue berakhir sama orang ini? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Lebih mending milih Kartigesu. Lalu sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam kronologi bagaimana wafatnya Jan Parera ini. Kronologi ini berawal pada suatu ketika tepat pada tanggal 6 April tahun 1979 dan ini terjadi pada malam hari. Di saat itu Jan Parera bersama dengan Kartigesu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mereka di Klang, Selangor, Malaysia setelah mereka pulang dari jalan-jalan di Kuala Lumpur. Lalu setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kartigesu memberhentikan mobil yang dia kendarai bersama Jan Parera di sebuah jalan sepi di dekat Bandara Subang atau lebih tepatnya Subang Sky Park. Kalau sekarang lebih dikenal dengan Bandara Sultan Abdul Aziz Shah gitu ya. Di saat itu dia berhenti di situ beralasan ingin buang air kecil. Jadi kayak minggir terus pipis di pinggir jalan gitu geng. Dan di saat itu kondisi jalan benar-benar sepi, gak ada orang yang lewat, cuma hanya ada mereka di saat itu. Nah lalu setelah itu hal yang mengerikan pun terjadi. Jadi tiba-tiba nih geng ya, di tengah mereka berhenti itu udah tuh stop sampai di situ, tidak ada yang tahu lagi kejadiannya kayak gimana. Namun cerita ini langsung berubah menjadi sebuah malapetaka yang mengerikan. Jadi di jalan tersebut ada dua orang pilot yang pulang dari tugas melewati jalan Subang Sky Park itu dekat bandara. Mereka pulang terus tiba-tiba mereka melihat sebuah hal yang mencurigakan atau hal yang aneh gitu ya. Kok di pinggir jalan ada sebuah mobil yang berhenti, namun kondisi mobilnya itu pintunya kebuka dan terlihat ada sosok laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil. Di saat itu mereka menyadari mobil tersebut berjenis Fiat 125 dan kondisinya sangat aneh, mobilnya berwarna putih, menyala, lalu mereka tiba-tiba memberanikan diri untuk mendekati mobil tersebut. Betapa kagetnya mereka, selain menemukan ada seorang pria yang tergeletak di sebelah mobil, mereka juga menemukan sesosok mayat perempuan di dalam mobil tersebut. Dalam kondisi jenazahnya itu masih pakai seat belt dan posisi mereka berhenti itu tepat di Batu 11 Federal Highway Malaysia. Kondisinya di saat itu benar-benar membingungkan. Kedua pilot ini sudah mengira kalau ini adalah perampokan atau mungkin mereka terlibat percekcokan terus berantem lalu dibunuh gitu. Namun mereka sadar ketika ngecek pria yang tergeletak yaitu Kartigesu gitu ya, itu masih dalam kondisi hidup, hanya saja dia tidak sadarkan diri atau pingsan. Berbeda dengan si wanita. Si wanita ini benar-benar berlumuran darah di pakaiannya. Di saat itu kondisinya benar-benar mengenaskan. Jan Parera ini kondisinya itu ditusuk 10 kali gitu. Jadi ada 10 tusukan di bagian dadanya gitu ya. Dia tewas bersimbah darah. Terus juga di sebelahnya ditemukan sebuah tas miliknya dia. Di dalamnya tuh ada permata. Nah di situ menandakan kalau sebenarnya ini bukan perampokan. Karena semua harta benda mereka termasuk tasnya si perempuan ini masih ada di situ. Lalu di saat itu kedua pilot ini langsung menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke TKP. Dan di saat itu 1 jam kemudian pihak kepolisian sampai di lokasi. Lalu mereka sadar kalau masih ada yang selamat dari kejadian ini, yaitu Kartigesu, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan di sana Jan Parera juga jenazahnya itu mendapatkan tindakan otopsi untuk ngecek gimana kondisi dari tubuhnya. Dan di saat itu benar aja 10 tusukan tersebutlah yang menyebabkan dia tewas. Jadi semua tusukan itu berada di dada, terus ada perut, terus juga di tangannya dia. Menurut kecurigaan polisi, sayatan di tangan itu adalah kondisi dimana di saat Jan Parera berusaha untuk melawan gitu ya. Dan pihak kepolisian pun langsung mengklasifikasikan kalau kasus ini merupakan kasus pembunuhan, bukan perampokan, tapi pembunuhan. Dan langsung dilakukan penyelidikan penuh untuk mengetahui siapa pelakunya. Lalu bagaimana kabar dengan Kartigesu? Ternyata di saat itu dia masih belum sadarkan diri, masih tergeletak di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya dia terbangun sadar dari pingsannya dan pihak kepolisian langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu Kartigesu mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa karena dia tidak sadarkan diri dan hal ini pun dibenarkan oleh saksi yang menemukan mereka yaitu kedua pilot tadi. Lalu dia juga mengaku dalam kejadian itu yang terakhir kali dia ingat adalah dia waktu itu lagi pipis gitu ya. Dan tiba-tiba katanya dia itu kayak puyeng langsung ambruk karena dia merasa kayak ada yang memukul di belakang kepala dia. Jadi dia mendapatkan pukulan benda tumpul gitu.
Dan ketika dicek, dipertanyakan semuanya gitu ya, tidak ada hal yang bisa mengarahkan kejadian ini kepada orang lain selain ke Kartigesu. Yang akibatnya di dalam kejadian ini Kartigesu menjadi satu-satunya saksi kunci sekaligus orang yang diprasangkakan sebagai pelaku. Namun timbul banyak pertanyaan, apa yang membuat pria berumur 31 tahun ini tega merenggut nyawa Jen Parera? Seperti yang diketahui, ya dia ini sangat mencintai Jen Parera. Sebaliknya Jen Parera juga begitu. Dan memang di dalam ceritanya ya Jen Parera ini berselingkuh. Tapi apakah benar Kartigesu mengetahui perselingkuhan Jen Parera? Nah, disinilah hal yang semakin menjadi teka-teki ini muncul. Karena kalau dilihat dari hubungan mereka, nggak mungkin banget gitu ya Kartigesu ini tega melakukan hal ini kepada Jen Parera. Karena memang mereka itu akan segera melangsungkan pernikahan. Nah, akhirnya penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan. Di saat itu pihak kepolisian benar-benar mencurigai Kartigesu sebagai pelaku. Karena ada beberapa fakta di dalam kejadian ini yang cukup mengarahkan kalau Kartigesu ini memang pelakunya gitu, geng ya. Jadi ditemukan di sini beberapa fakta ya. Salah satunya itu adalah pihak kepolisian mengatakan kalau Kartigesu ini sebenarnya tidak memiliki luka apapun atau trauma apapun pasca kejadian ini. Padahal dia mengaku kalau dia itu merasa kayak dipukuli dari belakang kepalanya. Dan hal inilah yang menjadi kecurigaan besar pihak kepolisian dan semakin membuat pihak kepolisian mencari tahu sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh Kartigesu. Lalu di TKP juga dicek gitu ya, benarkah ada bekas buang air kecil, bekas pipis gitu. Karena pengakuan dia berhenti tuh buat pipis gitu kan. Ternyata pas dicek gak ada bekas pipis di sana. Tidak ada bekas cairan air seni di sana. Dan hal ini semakin memperkuat dugaan kalau Kartigesu adalah pelakunya. Nah, namun di sini mungkin kalau untuk bekas pipisnya dia bisa berkilah gitu ya. Dia bisa bilang saya belum sempat pipis, tiba-tiba sudah ada yang mukul, bisa aja kayak gitu. Tapi yang membuat sangat-sangat mencurigakan adalah bekas trauma atau bekas lukanya itu nggak ada. Lalu bagaimana bisa dia pingsan tiba-tiba? Akhirnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada apa sih sebenarnya gitu? Akhirnya pihak kepolisian mengetahui informasi bahwa sebenarnya antara Jen Parera dengan salah satu dokter yang menjadi selingkuhannya itu hubungannya sudah tercium ternyata oleh Kartigesu. Nah, namun di dalam hal ini belum bisa diambil kesimpulan kalau penyebab dari wafatnya Jen Parera ini adalah hal tersebut. Namun indikasi kalau itu penyebabnya itu sangat besar gitu ya. Karena memang orang-orang mencurigai kalau Kartigesu ini mengalami kecewa gitu terhadap Jen Parera. Dan hal ini juga membuat pihak kepolisian ikut yakin kalau fakta tersebut adalah sebagai penyebab ketegangan antara Jen Parera dan Kartigesu. Jadi di sini aksi tindakan keji ini karena adanya rasa cemburu. Lalu kemudian setelah beberapa minggu, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 1979, dalam kondisi Kartigesu Sivapakiam sudah sembuh, sudah pulang ke rumah, lalu tiba-tiba pihak kepolisian menangkap dia di rumahnya. Dia menjadi tersangka utama dalam kasus ini karena memang tidak ada bukti lain yang mengarah ke tersangka manapun. Tetap dia orang satu-satunya. Lalu sampai pada akhirnya dia diadili pada sidang pertama yang digelar di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur di Jalan Raja, tepatnya di seberang Dataran Merdeka, yang di saat itu menghadirkan 58 orang saksi. Dari 58 orang saksi ini ada beberapa saksi yang memang memberatkan Kartigesu yang dicurigai sebagai pelaku. Nah, ada salah satu saksi ya yang mengatakan kalau dia di saat itu sebenarnya sempat lewat di jalan yang sama, di Jalan Subang Sky Park itu, yang dimana di saat itu dia mengemudi di pukul 23.20, jadi setengah 12 malam tepatnya. Dan dia tuh sempat melihat ada 2 buah mobil yang berhenti di tempat itu, dan satu mobil itu dicurigai adalah mobil Jen Parera dengan Kartigesu. Lalu mobil satunya lagi dia katakan kondisinya itu tidak menyala lampunya, jadi hanya mobil yang berdiri di sebelah dia tapi agak mencurigakan gitu. Dan saksi tersebut juga menjelaskan kalau ada 3 orang pria yang sedang berdiri di dekat Kartigesu dan Jen Parera di dalam kejadian. Mereka memegang sebuah senter katanya.
Pada akhirnya, tanggal 9 Mei tahun 1979, Kartigesu diputuskan sebagai orang yang dituduh membunuh Jane Parera di Batu 11 Federal Highway, dan kejadiannya antara pukul 23.20 dan 23.50 pada tanggal 6 April 1979. Pada sidang yang diadakan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tersebut, diperlihatkan sebuah foto gitu ya. Di dalam foto tersebut ada Kartigesu yang sedang berada di sebelah sebuah mobil. Lalu kemudian foto tersebut digunakan sebagai barang bukti pengadilan, dan ada sebuah blus kuning milik Jane Parera, dan blus itu berlumuran darah yang merupakan darah dari Jane Parera sendiri. Sidang ini memakan waktu selama 38 hari untuk membuktikan kalau Kartigesu lah pelaku dari tindakan keji ini. Dan 7 orang hakim laki-laki membutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai keputusan atas hukuman yang harus diterima oleh Kartigesu. Lalu 4 hari setelah sidang itu berakhir, tiba-tiba ada saksi yang lain datang memberikan keterangan. Kalau dia mengaku ya, dia bilang dia pernah mendengar curhatan atau cerita dari Kartigesu tentang perselingkuhan dari Jane Parera. Nama orang ini adalah Bandulanda Jayatilake. Di saat itu dia bilang kalau Kartigesu pernah bercerita tentang perselingkuhan Jane Parera dengan Dr. Narada katanya. Dan di saat itu pihak pengadilan pun memanggil lagi Dr. Narada sebagai saksi untuk semakin memperkuat statement dari Bandulanda ini. Namun sayangnya ketika dipanggil, Dr. Narada memilih untuk tidak hadir di persidangan selanjutnya tersebut. Lalu selain itu, Bandulanda ini juga sempat mengatakan kalau Kartigesu pernah mengatakan tentang Jane Parera dengan kalimat yang benar-benar mengerikan, yaitu dia bilang dia tidak pantas untuk hidup. Jadi dia beranggapan kalau Jane Parera tidak pantas untuk hidup. Lalu berdasarkan bukti dan kesaksian dari Bandulanda Jayatilake ini, Kartigesu pun dinyatakan bersalah dan kesalahan dia sangat-sangat diperkuat oleh kesaksian tersebut. Dan kemudian pada tanggal 13 Juni tahun 1979, Pengadilan Kuala Lumpur menyatakan kalau Kartigesu bersalah dan didakwa atas kasus pembunuhan terhadap Jane Parera, sehingga di saat itu dia harus menerima hukuman mati dengan cara digantung. Lalu akhirnya Kartigesu ini pun dimasukkan lagi ke dalam penjara sambil menunggu jadwal hukuman gantungnya. Dia mendekam di dalam penjara ya kurang lebih selama 2 tahun di saat itu, sampai pada akhirnya tiba-tiba si saksi yang bernama Bandulanda Jayatilake ini kembali datang ke pengadilan di saat itu untuk mencabut kesaksian atau pernyataan dia tentang Kartigesu, yang dimana dia mengatakan kalau apa yang dia berikan atau dia nyatakan tentang kesaksian dalam kematian Jane Parera itu tidak ada yang benar. Jadi dia mengatakan kalau dia memberikan keterangan palsu karena Kartigesu tidak pernah bercerita apapun sama dia. Jadi kesaksian dia itu dia cabut, geng. Dan di saat itu semua orang merasa bingung, kok bisa kayak gini kejadiannya? Padahal Kartigesu sebentar lagi akan dihukum gantung. Akhirnya karena memang pengadilan di sana tuh ya bisa dikatakan ya lumayan jujur kali ya. Gue nggak tahu juga, mungkin teman-teman yang dari Malaysia bisa komen gimana hukum di Malaysia. Benar-benar jujur, benar-benar rasional gitu ya, objektif juga gitu. Nah akhirnya di dalam kejadian ini hakim dan pengadilan tidak memiliki cukup bukti dan tidak ada pilihan lain selain membebaskan Kartigesu dan mencabut semua dakwaan terhadap Kartigesu. Karena tidak ada satu hal pun atau satu titik pun yang bisa membuktikan kalau Kartigesu lah pelakunya. Karena kesaksian dari Bandulanda ini sudah dicabut gitu. Yaitu satu-satunya hal yang bisa memberatkan hukuman kepada Kartigesu. Dan akhirnya Kartigesu pun dibebaskan karena dianggap dia ini korban tuduhan palsu. Kartigesu ini dibebaskan tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1981, dan dia akhirnya kemudian menikah dengan seseorang, lalu dia memilih tinggal di Klang Selangor, Malaysia bersama keluarga barunya. Tetapi untuk saat ini keberadaan dari Kartigesu tidak diketahui sama sekali, entah di mana, karena kabar terakhirnya tinggal di Klang tapi setelah itu dia menghilang. Dan juga kabar dari 3 anak Jane Parera serta ibu mertua dari Jane Parera juga tidak diketahui, seolah-olah mereka lenyap dari tanah Malaysia semenjak saat itu. Lalu sementara itu, si saksi yang sempat mengatakan kalau dia memberikan keterangan palsu, yaitu Bandulanda Jayatilake, lalu dinyatakan bersalah karena memberikan keterangan palsu dalam kejadian tersebut. Apesnya, dia yang tadinya saksi akhirnya harus mendekam di penjara karena keterangan palsu dia tersebut. Dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Dan lebih menyedihkan lagi, dia hanya menjalani 2 tahun masa kurungan setelah akhirnya Bandulanda Jayatilake ini meninggal dunia karena
sakit sebelum masa hukumannya habis. Dan sampai saat sekarang ini, kejadian yang mengerikan tersebut yang menimpa Jane Parera ini belum bisa dipecahkan. Masih menjadi misteri dan belum ada perkembangan apapun. Karena ya tidak ada petunjuk, tidak ada bukti. Dan pada akhirnya keluarga dari Kartigesu bersama 3 orang anak Jane Parera serta ibu mertuanya itu menghilang lenyap entah kemana. Dan kejadian ini menjadi kejadian kriminal paling sensasional dan juga menggemparkan serta membingungkan rakyat Malaysia karena pelakunya benar-benar tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Lalu kemudian seorang presenter TV yang bernama Gerard Benedict telah membuat sebuah film dokumenter tentang kejadian keji ini. Yang dimana setelah itu juga ada seorang penulis yang bernama Alex Joshi. Dia menulis sebuah buku yang berjudul It's the Murder of Beauty Queen. Lalu Gerard Benedict yang membuat film dokumenter tersebut menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kejadian keji tersebut. Film dokumenter ini ditayangkan di Crime and Investigation Network, yaitu di channel Astro 732. Lalu pasti banyak yang menanyakan bagaimana dengan keluarga dari Jane Parera. Apakah tidak bereaksi atau dia tidak memiliki keluarga? Ya jelas ada. Namun di dalam ceritanya ini memang tidak banyak diceritakan tentang keluarga dari Jane Parera gitu ya. Jadi sebenarnya Jane Parera itu memiliki seorang kakak yang bernama Brian Parera. Dan Brian Parera ini memiliki seorang putra, seorang anak gitu ya, yang sekarang untuk saat ini sudah berusia 30 tahunan gitu, dan dia memilih untuk menjadi pengacara karena terdorong dalam kejadian saudara dari ayahnya ini. Jadi dia mungkin ya pada suatu hari nanti bakal memecahkan kasus ini. Ya namun apa boleh buat, Kartigesu sudah hilang, anak-anak dari Jane Parera juga sudah menghilang, dan ibu mertuanya pun menghilang entah kemana. Sampai detik ini masih menjadi rahasia. Namun kalau kalian dari teman-teman di Malaysia mengetahui cerita yang selengkapnya gitu ya, yang sebenarnya bagaimana perkembangan kejadian ini, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah. Mungkin gue selaku storyteller juga ada kekurangan yang mungkin gue nggak tahu gitu ya perkembangan kasus ini. Siapa tahu kasus ini sebenarnya sudah terungkap, sudah terpecahkan. Kalian boleh share di kolom komentar gitu geng ya. Karena jujur aja gue mempelajari kasus ini, membaca kasus ini tuh apa ya, agak sedih sekaligus bingung gitu ya. Kok bisa kasusnya nggak terpecahkan? Dan kok bisa gitu ya orang yang memberikan kesaksian tadi mencabut kesaksiannya dan apa ya, malah mengorbankan dirinya sendiri gitu. Apakah ada perjanjian lain di belakang itu? Apakah dia mungkin mendapatkan bayaran oleh keluarga Kartigesu ya kan, sehingga dia memilih untuk mencabut keterangan dia itu dan rela untuk ditahan selama 10 tahun sampai akhirnya meninggal setelah 2 tahun kurungan gitu. Benar-benar membingungkan.